yaitu adalah current management of metabolic ketoacidosis, pendahuluan KAD atau ketoacidosis diabeticum. Itu merupakan salah satu komplikasi akut diabetes mellitus yang serius dan merupakan suatu keadaan darurat yang harus segera diatasi. KAD adalah keadaan dekompensasi kekacauan metabolik yang ditandai oleh trias yang pertama itu adalah hiperglikemia, kemudian yang kedua adalah asidosis metabolik, kemudian yang ketiga itu adalah ketosis, dan merupakan suatu kegawat daruratan di bidang endokrinologi yang paling sering dihadapi. Kemudian yang perlu kita ketahui itu adalah manifestasi klinis dari KAD. Yang pertama itu adalah pernafasan cepat dan dalam yang sering kita sebut sebagai kusmaul. Kemudian itu adalah pasien akan mengalami ciri-ciri dia menarik nafas tapi cepat tapi dalam kayak gitu. Kemudian bau nafas khas yaitu bau aseton, kemudian mengalami dehidrasi yaitu ditandai dengan turgor kurang, kulit yang berkurang, kemudian lidah dan bibir kering, kadang disertai dengan hipovolemi sampai juga ditandai dengan shock. Kemudian ditandai juga dengan poliuri, itu adalah sering kencing, kemudian polidipsi, sering merasa cepat lapar, kemudian polifagi, sering merasa cepat haus, kemudian ditandai juga dengan mual muntah. Dapat terjadi penurunan kesadaran mulai dari kompos mentis, delirio atau depresi sampai dengan koma. Dengan faktor pencetus bisa seperti uremia, kemudian trauma dan infeksi. Kemudian adapun penegakan diagnosis untuk KAD dapat terjadi bila kita jumpai, dapat kita tegakkan apabila ada tanda dan gejala seperti pada kriteria berikut. Yang pertama yaitu adalah dari klinis, yaitu adalah pasien mengalami riwayat diabetes mellitus sebelumnya. 70-90% pasien KAD telah diketahui menderita DM sebelumnya. Kemudian ditandai dengan adanya penurunan kesadaran, kemudian nafas cepat dan dalam, itu adalah kusmaul, dan juga tadi bau nafas aseton dan adanya tanda-tanda dehidrasi. Kemudian kriteria yang kedua itu adalah adanya kemungkinan faktor pencetus yang menyertai seperti mungkin infeksi akut, kemudian infark miokard akut atau lainnya. Kemudian kriteria yang ketiga itu dari hasil pemeriksaan laboratorium. Yang pertama itu adalah kadar glukosa darah atau dia mengalami hiperglikemia di atas 250 mg per desiliter. Kemudian dari dia mengalami asidosis metabolik yaitu pH-nya kurang dari 7,35 dan ketosis yaitu berupa ketonuria, disembunyikan keton dalam urin, atau ketonemia, adanya keton di dalam darah. Sedangkan untuk tata laksana dari KAD itu menggunakan prinsip terapi pada pasien hiperglikemik meliputi yang pertama itu adalah perbaikan volume sirkulasi dan perfusi jaringan. Kemudian yang kedua itu penurunan terhadap glukosa serum dan osmolaritas. Kemudian yang ketiga itu adanya koreksi ketidakseimbangan elektrolit, dan yang keempat adalah identifikasi dan pengobatan yang cepat dari pencetus komorbid. Kemudian yang pertama itu adalah terapi cairan. Nah, untuk terapi cairan pilihan awal yang kita gunakan itu adalah salin isotonik dengan kecepatan 15-20 ml per kilogram berat badan per jam atau 1-1,5 liter selama 1 jam pertama. Pilihan cairan untuk pengisian lebih lanjut tergantung pada status dehidrasi, kadar elektrolit serum, dan keluaran dari urin. Kemudian yang kedua yang kita obati yaitu adalah pemberian terapi insulin. Nah, untuk insulin hanya boleh dimulai setelah nilai kalium serum lebih dari 3,3 mmol per liter. Pada KAD direkomendasikan penggunaan insulin reguler bolus intravena IV itu dengan dosis 0,1 unit per kilogram berat badan, diikuti dengan insulin reguler continue dengan dosis 0,1 unit per kilogram per jam. Kemudian
kesimpulan dari penanganan untuk kasus KAD. Yang pertama itu adalah KAD merupakan suatu keadaan dekompensasi kekacauan metabolik yang ditandai oleh tiga trias. Oleh trias yang pertama adalah terjadinya hiperglikemik, yaitu adalah kadar gula darahnya lebih dari 250. Kemudian terjadi asidosis metabolik, kemudian terjadi dengan adalah ketonuria atau ketonemia, adanya keton di dalam urin atau keton di dalam darah, yang merupakan salah satu komplikasi akut metabolik dari diabetes mellitus yang paling serius dan mengancam nyawa. Kemudian diagnosis KAD ditegakkan bila ditemukan yang tadi trias hiperglikemi, kemudian asidosis metabolik, kemudian ketonemia atau ketonuria. Kemudian ini adalah referensi yang digunakan dalam pembuatan PPT kali ini. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.